Hai Success People, selamat datang di channel Building Personality. Di channel ini kita akan membahas dan belajar bersama tentang kepribadian manusia. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, kita awali dengan quote satu ini. Personality can open doors, but only character can keep them open. Artinya, kepribadian dapat membuka pintu, tetapi hanya karakter yang dapat membuatnya tetap terbuka. Dari quote tersebut, kita semua pasti tahu seberapa penting personality atau kepribadian seseorang. Apa bedanya kepribadian sama karakter? Menurut Kamisa, pengertian karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak, dan budi pekerti yang dapat membuat seseorang terlihat berbeda dari orang lain. Berkarakter dapat diartikan memiliki watak dan juga kepribadian. Menurut Alwisel, karakter merupakan penggambaran tingkah laku yang dilaksanakan dengan menonjolkan nilai atau benar salah secara implisit ataupun eksplisit. Karakter berbeda dengan kepribadian yang sama sekali tidak menyangkut nilai-nilai. Karakter adalah watak yang melekat pada diri seseorang sebagai hasil dari proses pembentukan yang panjang. Karakter ini berbeda dengan kepribadian. Jika kepribadian mudah berubah, lain lagi dengan karakter yang lebih sulit untuk diubah. Tapi bukan berarti tidak mungkin untuk diubah. Nah, untuk mempelajari kepribadian secara mendalam, kita juga harus tahu dong tipe-tipe kepribadian menurut para ahli kepribadian. Dalam video ini, kita akan membahas secara garis besar siapa aja para ahli yang mengenalkan tipe-tipe kepribadian. Kalian pasti pernah mendengarkan tipe-tipe kepribadian koleris, melankolis, introvert, extrovert, tipe sosial, tipe realistik, reformer, helper, INFJ, ISTJ, dan sebagainya. Sebenarnya, yang menggagas tipe kepribadian itu satu orang saja atau lebih sih? Atau mungkin itu tipe kepribadian yang berkembang seiring perkembangan zaman? Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin muncul di benak kalian. Yang pertama, 4 jenis kepribadian menurut teori Hippocrates dan Galenus. Teori kepribadian ini dikembangkan oleh ahli filsafat Yunani yang bernama Hippocrates dan disempurnakan oleh Galenus pada 400 tahun sebelum Masehi. Teori ini sekarang dikenal sebagai teori Hippocrates-Galenus. Hippocrates sendiri membagi kepribadian manusia menjadi 4 jenis. Bagian ini berdasarkan 4 macam cairan tubuh yang sangat penting di dalam tubuh manusia. 4 jenis kepribadian itu adalah koleris, melankolis, pragmatis, dan sanguinis. Pada video berikutnya, kita akan membahas secara mendalam tentang 4 jenis kepribadian menurut Hippocrates-Galenus. Yang kedua, 3 kepribadian menurut teori Sigmund Freud. Dalam teori psikoanalisis, kepribadian dipandang sebagai suatu struktur yang terdiri dari 3 unsur atau sistem, yakni id, ego, dan superego. Yang ketiga, 3 kepribadian menurut Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung atau Si Ji Jung membagi tipe kepribadian menjadi 3, yaitu introvert, extrovert, dan ambivert. Yang keempat adalah 6 tipe kepribadian menurut John L. Holland. John L. Holland mengemukakan 6 kategori yang dapat menggambarkan hubungan antara karakteristik kepribadian dengan lingkungan kerja. Gambaran dari tipe kepribadian yang dijelaskan dalam teori pekerjaan adalah RIASEC, yaitu realistic, investigative, artistic, social, enterprising, dan konvensional. Yang kelima adalah 9 tipe kepribadian menurut Enneagram. Enneagram berasal dari bahasa Yunani, yaitu ennea yang berarti 9 dan gramos yang berarti sesuatu yang ditulis atau digambar. Pola tersebut kini menjadi lebih populer dengan penggunaannya pada Enneagram of Personality atau kepribadian Enneagram. Tes Enneagram menjadi salah satu tes kepribadian yang paling banyak digunakan di dunia setelah tes MBTI. Tes Enneagram menggolongkan kepribadian manusia ke dalam 9 jenis, yaitu reformer, helper, achiever, individualist, investigator, loyalist, enthusiast, challenger, dan peacemaker. Yang keenam,
16 tipe kepribadian menurut Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI. Sistem tes penilaian psikologi ini dikembangkan oleh seorang ibu yang bernama Catherine Cook Briggs dan putrinya yang bernama Isabel Briggs Myers sejak tahun 1940. Sistem tes ini membagi kepribadian manusia menjadi 16 jenis. Tes ini merupakan tes psikologi yang paling banyak digunakan dalam mengidentifikasi bakat serta kemampuan seseorang. Jadi, pada video-video berikutnya kita akan membahas satu persatu jenis kepribadian menurut MBTI. Dan yang terakhir adalah teori kepribadian model 5 besar atau Big Five Personality. Teori ini paling sering digunakan dalam dunia kerja, misalnya saat penerimaan karyawan baru. Teori Big Five Personality ini dikemukakan oleh seorang psikolog terkenal yang bernama Lewis Goldberg. 5 jenis kepribadian tersebut adalah openness to experience, conscientiousness, extraversion, agreeableness, dan neuroticism. Build your success, start from this channel. Ikuti terus video-video building personality agar kalian dapat mengenal kepribadian dan membangun kesuksesan. Yap, sampai di sini dulu pembahasan tentang apa saja yang akan kita pelajari di channel Building Personality. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa menekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya ya, agar kalian dapat mengetahui video terbaru dari channel ini. Kalian juga bisa menuliskan saran dan kritik di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, success people!